Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang anak-anak. Selamat petang. Terima kasih kalian sudah mau belajar meskipun jamnya tidak menentu ya, karena keadaannya memang seperti ini. Yang penting kalian harus tetap semangat. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 5, pembelajaran 1 tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Sebelumnya Bapak mau ngecek kehadiran kalian terlebih dulu ya. Selain yang sudah izin via WA Group, apakah ada yang tidak masuk? Kayaknya sudah masuk semua ya. Semoga yang tidak bisa ikut hari ini besok bisa ikut. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu tema 5, subtema 5, pembelajaran 1 tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Tujuannya adalah mencari pokok pikiran dalam bacaan dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Apa yang ada di gambar tersebut? Hewan, Hewan. Terapah, baca, baca, pohon, Pohon. Iya betul, semua pinter ya. Nah anak-anak, bisa kita jelaskan gambar itu? Di situ ada interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk yang hidup disebut biotik dan makhluk yang tak hidup disebut abiotik. Contohnya apa yang biotik atau yang hidup? Itu ada pohon, ada hewan, tanaman, dan yang abiotik itu contohnya tanah, udara, kayu, batu, dan lain sebagainya. Semua yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kondisi seperti itu disebut ekosistem. Komponen-komponennya apa saja? Yaitu apa yang ada pada lingkungan tersebut, abiotik dan biotik. Oke, sekarang kita jelaskan di sini ekosistem itu apa? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup di sebuah lingkungan. Dan lingkungan sendiri terdiri dari lingkungan hidup, biotik atau tak hidup, abiotik. Nah, ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, oke, kita jelaskan individu itu apa? Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya apa? Ada kambing, ada gajah, ayam, kucing, ikan, pohon, tanaman, itu adalah individu. Tempat tinggal individu itu disebut apa? Habitat. Habitat adalah tempat tinggal individu. Ada yang tinggalnya di air, berarti itu habitatnya di air. Ada yang tinggalnya di darat, berarti habitatnya di darat. Nah, susunan dari ekosistem yang lain adalah populasi. Populasi itu apa? Populasi adalah tempat tinggal individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Selanjutnya ada susunan lagi komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Itu namanya komunitas. Nah, di situ ada contoh gambar populasi. Dalam kolam tersebut ada populasi tanaman, itu populasi tumbuhan air. Bisa kita lihat di sebelahnya juga itu contoh populasi ikan yang ada dalam kolam tersebut. Baiklah, cukup jelas ya. Semoga kalian bisa paham. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, apa itu komunitas, Pak?
Komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di daerah tertentu. Contohnya apa? Ayo, siapa teman-temannya yang bisa memberikan contoh? Danau. Iya, betul sekali. Danau. Ada juga komunitas laut. Ada juga komunitas padang pasir. Ada juga komunitas laut. Dan komunitas masih banyak lagi. Nah, dalam komunitas laut ada apa saja? Ada ikan, ada air, ada rumput laut, ada pasir, ada kerang, dan banyak lagi makhluk hidup yang ada di laut. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, Dan bagian yang tidak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas matahari, air, dan tanah. Oke, dari teks yang telah kita baca tersebut, kita akan menentukan pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Untuk menentukan pokok pikiran, kita harus tahu pokok pikiran itu apa. Oke, mari kita buka dulu. Pokok pikiran atau pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada bagian tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan pikiran pokok pada paragraf? 1. Kita membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, yaitu menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Dengan cara itu, kita bisa menentukan pokok pikiran dalam kalimat yang tadi. Apa pokok pikirannya? Pikirannya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Oke, selanjutnya nanti kalian buka LKPD-nya. Di situ ada tugas berkelompok, berdiskusi. Kalian bisa berdiskusi. Disajikan sebuah teks bacaan yang nanti akan kalian tentukan pokok pikirannya. Setelah kalian mengerjakan, nanti dikirimkan melalui WA grup dan besok akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita simak video yang akan Bapak tayangkan berikut ini.
setelah kita lihat video tentang pengelompokan hewan tersebut, tentang makanannya, kita bisa mengelompokkan bahwa makanan binatang itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa binatang lain. Hewan yang memakan itu menentukan bagian-bagian tumbuhan, bisa makan daunnya, ada yang makan buahnya saja atau bijinya saja. Bahkan ada binatang yang makan binatang lain, itu menjadi kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau binatang itu makannya berbeda-beda. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan itu bisa digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan daging, ada hewan pemakan segalanya, dan ada hewan pemakan serangga. Hewan pemakan tumbuhan dinamakan herbivora, sedangkan hewan pemakan daging dinamakan karnivora. Untuk hewan yang makan segalanya disebut omnivora, dan hewan pemakan serangga disebut insektivora. Contohnya apa saja? Nah, kalian bisa mencarinya di internet atau di lingkungan kalian. Untuk insektivora contohnya apa? Cicak. Iya, pinter sekali ya. Oke, nanti kalian bisa mencari contohnya sendiri ya. Bisa mencari contoh sebanyak-banyaknya jenis penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi ini, kalian silakan mengisi Google Form dengan link yang ada ini, dan linknya juga sudah kirimkan lewat WA Group. Nanti kalian mencoba mengisinya. Bapak tunggu sampai besok sore sudah harus dikerjakan semua. Oke? Ya, Pak. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat memetik nilai karakter apa? Oke, nilai karakter dari pembelajaran hari ini adalah sebagai makhluk hidup kita harus bisa berinteraksi dengan lingkungan, karena dalam lingkungan kita akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ya. Baiklah, mulai hari ini kalian harus bisa menjaga lingkungan kalian, karena kalian akan berinteraksi dengan lingkungan kalian tersebut. Harus bisa menjaga kebersihannya, menjaga kelangsungan makhluk hidup di sekitar kalian. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah hampir malam, kalian juga akan istirahat. Kita cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Pesan Bapak untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Jangan lupa salam Bapak kepada orang tua kalian. Terima kasih sudah berkontribusi dalam dunia pendidikan, yaitu ikut mendukung anak-anaknya untuk tetap belajar meskipun dengan jarak jauh. Oke. Baiklah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi